Kel, kenapa followers lu bisa turun? Kemarin bukannya 100.000 ya? Kamu nggak ada rencana balik kuliah selesain S1 nih? Kamu tuh sebenarnya bisnis apa sih? Oke, moment of truth. Video kali ini bakal agak beda ya, karena hari ini aku akan menjawab pertanyaan sekaligus klarifikasi banyak hal yang aku yakin banyak dari kamu yang udah nunggu-nunggu jawabannya. Oke, tarik nafas dulu and let's go. Oke, yang pertama itu klarifikasi kenapa followers turun. Oke, nah mungkin kalau kamu itu ada follow aku di Instagram, kamu akan tahu kalau I'm currently going through a lot dan salah satunya itu followers turun. Nah, sebelum aku jelasin sebenarnya itu karena apa, aku mau kasih tahu dulu nih in case buat kamu yang nggak follow aku di Instagram. Oke, jadi sekitar pertengahan tahun lalu ya kalau nggak salah gitu, aku mencapai 100.000 followers di Instagram. Nah, tapi dia hanya mencapai di 100.000 aja, habis itu stuck di situ berbulan-bulan dan nggak naik-naik lagi. Nah, awalnya sih aku nggak terlalu permasalahin ya, soalnya aku lebih penting itu value apa yang aku share dan juga the relationship I have with my followers daripada angka. Dan selama bisnis aku juga jalan, penjualan juga aman gitu, angka followers itu bukan segalanya gitu. Karena aku juga very grateful buat berapapun kalian nih yang masih stay with me through everything. Dan setelah berbulan-bulan itu stuck di 100.000 gitu, dia pelan-pelan mulai turun gitu. Dan sampai beberapa hari yang lalu gitu, dia turun ke 99,9 gitu. Dan di saat aku syuting video ini gitu ya, aku masih di posisi 99.9 gitulah. Udah turun, udah nggak 100.000 lagi. Dan aku juga nggak tahu ke depannya apakah dia akan makin turun atau malahan balik lagi ke 100.000, I don't know. Dan juga at this point aku udah pasrah gitu. Aku bakal fokus posting aja dan sharing value yang bermanfaat gitu. Dan kalau hal-hal yang di luar kendali aku seperti angka followers dan unfollowers gitu, I'm just gonna let that be. Nah, sebenarnya yang bikin aku sedih banget itu bukan pas aku turun dari 100.000 ke 99. Tapi yang bikin aku sedih banget itu saat aku ditagih kejelasan oleh netizen. Did you know that it only takes around 2 to 3 hours untuk komen pertama muncul? Hanya 2-3 jam setelah aku turun followers ke 99 gitu, untuk komen pertama muncul dan nanya aku gitu. Kenapa ya Kak Kelly udah nggak 100.000 followers lagi? Kayaknya kemarin masih 100.000 gitu, lagi hapus-hapus followers ya? Dan beberapa jam kemudian itu ditanyain lagi gitu, kayak, Kak Kelly apa sih yang kamu lakukan sampai bisa turun 1.000 followers dalam sehari? Belum lagi ada yang ditanya di DM gitu, kayak, Kak, apakah turun followers itu bentuk suatu strategi bisnis baru? Bisa tolong penjelasannya? Pokoknya banyak banget lah yang menagih kejelasan gitu. Dan aku pun tadinya kira kayak orang nggak bakal gitu peduli gitu. Soalnya kan aku di Instagram bahasnya itu bisnis kan. Bukan bahas kayak tips ngonten, tips viral, atau tips posting gitu. Pernah nggak sih kamu berpikir gitu kayak, do you know how painful it is to answer the same painful question over and over and over again? Yang kayak dari awal jawabnya tuh masih nggak apa-apa, sampai kamu tuh udah enek banget mau jawab. Bayangin deh gini, misalnya kamu baru putus, habis itu si A tanya, kamu putus ya sama si ini, kenapa? Terus besok si B tanya, kamu kenapa putus sama si itu? Besok lagi ditanya lagi, kenapa ya kamu putus ya? Sampai lama-lama kamu dari nggak apa-apa ngejawab, sampai kamu udah capek banget ngejawab pertanyaan yang sama over and over again. Dan setiap kali kamu menjawab pertanyaan itu tuh bikin kamu keinget all the bad feelings gitu. Kadang ya, saat kita mungkin awalnya itu cuma niatnya kepo gitu, menanya ke orang sesuatu personal question, kayak misalnya, kok lu belum nikah sih? Atau, kok lu udah nikah setahun belum punya anak sih? Kayak gitu. Nah mungkin kita rasa itu tuh cuma kepo atau innocent question gitu, tapi pernah nggak kamu berpikir, sebelum kita tanya, orang itu udah menjawab pertanyaan yang sama berapa kali? Dan itu pertanyaannya bukan sesuatu yang gampang untuk dijawab. So, biar aku nggak ditanyain lagi di Instagram, jadi aku akan jawab di sini aja. Dan ini alasan sebenarnya aku bisa turun followers di Instagram. Honestly, aku nggak tahu persisnya kenapa ya, karena nggak 100% dalam kendali aku gitu. Mungkin my content is not as good as it used to be, and that's why people left. Maybe they got bored gitu, kayak legit aku pernah dikasih komen gitu ya, tips kamu udah kadaluarsa gitu. Bisa juga karena mereka lebih kenal bisnis aku, which is Lady Boss Project, daripada akunya. And that's why mereka unfollow. Tapi yang I know for sure,
algoritma Instagram itu berubah banget begitu kamu mencapai 100.000 followers. Nih, kamu lihat nih ya, insight aku pas dulu aku belum capai 100.000 followers. Kamu lihat bagian yang biru tua gitu warnanya, itu algoritma Instagram itu sangat nge-push konten aku ke orang-orang yang belum follow aku. Karena dulu postingan aku itu sering di-push ke orang yang belum follow aku, mereka yang lihat mungkin tertarik dan akhirnya mereka follow, so I grow. Dan memang tiap hari pasti ada unfollow lah gitu ya, dan itu very normal kok. Biasanya akun-akun yang udah seukuran aku gitu, pasti tiap hari ada unfollow-nya gitu. Nah, tapi selama grow kamu itu lebih besar daripada yang unfollow, akun kamu itu masih sehat, masih aman lah gitu. Nah, sejak aku tuh hit 100.000 followers gitu di Instagram pertengahan 2022 tahun lalu, reach aku yang dulunya kayak begini, jadi kayak begini. Jadi orang-orang yang lihat postingan aku itu hanya orang-orang yang udah follow aku doang. Karena gak ada orang baru yang melihat postingan aku, ya pasti gak nambah dong followersnya. Yang dulunya aku mau dapet views sampai juta-jutaan itu gampang banget. Sekarang mau dapat 100.000 aja udah susah banget. Kalau mau rame ya sekarang, either kontennya harus out of the box banget atau yang kayak kontroversial gitu. And that's why juga nggak jarang konten creator yang akhirnya tergoda untuk posting hal-hal yang kontroversial karena literally when you reach a certain amount of followers itu literally konten yang bisa rame cuman itu doang gitu. Nah, cuman aku nggak mau seperti itu karena buat apa ya, merusak reputasi gitu. Dan juga, you know I hate konflik, aku menghindari konflik sebisa mungkin gitu. Tapi ya nggak mungkin kita 100% nyalahin algoritma ya, karena pasti ada faktor di akunya juga. Karena emang I'm currently going through a lot ya, mungkin kamu nggak langsung kelihatan karena tiap hari di sosmed aku selalu semangatin orang gitu ya, terus tampil ceria, happy, senyum-senyum gitu. But jujur I'm currently going through a lot right now, kayak aku tuh lagi banyak banget masalah gitu ya. And karena akunya lagi falling apart dan mungkin itu ngefek ke kualitas konten aku juga. I don't know gitu. Tapi ya aku percaya you cannot pour from an empty cup gitu. So mungkin itu secara nggak sadar ada efeknya. Dan buat kamu nih yang penasaran kayak, kamu tuh lagi ada masalah apa sih Kel sampai bisa ngefek ke kualitas konten gitu? Jawabannya banyak, tapi nggak bisa aku share semuanya karena privacy gitu. Tapi aku bisa share salah satunya gitu. Dan ini juga sering jadi sumber julitan aku di sosmed. Dan selama ini aku nggak pernah mau jawab, tapi kali ini aku akan menjawab hanya di video ini aja, yaitu alasan aku nggak lanjut kuliah. In case you didn't know, dulu aku pernah sempat kuliah selama 2 tahun gitu, habis itu aku stop dan nggak selesai sampai lulus S1 karena waktu itu keluarga aku lagi kena masalah ekonomi. Dan karena itu, aku sempat kerja gitu 2 tahun, kerja sambil jualan baju gitu, sebelum aku mulai bisnis events aku gitu. Dan waktu itu bisnis events pesta aku itu lagi going really well gitu. Kayak sehari itu bisa lebih dari 1 events. Dan aku juga bersyukur bisa dipercaya oleh beberapa klien brand-brand besar seperti Shopee, AirAsia, Uniqlo, dan masih banyak lagi. Tapi pas lagi di masa rame-ramenya gitu, pandemi datang dan jadi sepi total ya, karena kan nggak boleh pesta gitu. Dan akhirnya aku terjun ke konten dan aku bangun Lady Boss Project. Nah, Lady Boss Project ini memiliki 2 produk utama. Yang pertama itu buku, dan juga yang kedua itu kelas online keuangan bisnis. Jujur, akhir-akhir ini aku sering banget ditanya ya, kayak, Kel, kamu kan sekarang udah bisa cari duit nih, nggak kepikiran mau lanjut kuliah gitu. Nah, sebenarnya menurut aku yang kayak begitu sih masih mending gitu ya, masih oke gitu. Tapi ada juga yang pedes-pedes banget gitu, kayak, lebih baik kamu balik kuliah deh, sekarang tuh kamu nggak layak tahu ngajarin bisnis. Atau kamu tuh ya mendingan balik kuliah, atau nggak kamu bakal jadi contoh yang nggak baik buat anak-anak muda dan bikin mereka itu jadi males mau kuliah karena lihat kamu. Oke, jadi sebelum aku klarifikasi alasan sebenarnya aku belum bisa selesain sarjana aku mau klarifikasi dulu dari segi kredibilitas konten dan juga bisnis aku. Jadi dari konten yang aku post di Instagram, di TikTok, di YouTube, bahkan ke ilmu yang aku share di kelas online aku, itu semua aku dapat dari pelajaran hidup dan juga pengalaman aku berbisnis, jatuh bangun bisnis dari nol dengan titik mulai, yaitu gaji di bawah UMR dan juga nggak punya gelar.
Itu bener-bener no fluff, no bullshit, straightforward ilmu yang bisa langsung kamu praktek ke bisnis UMKM kamu. Dan aku memang targetkannya itu pemilik UMKM yang seperti aku gitu. Yang mungkin mereka sama-sama berjuang dari nol, yang mungkin mereka itu gak bisa selesaikan kuliah, atau mungkin mereka terhalang kondisi ekonomi. Karena edukasi keuangan, apalagi keuangan bisnis, itu nggak mudah untuk didapatkan gitu. Dan nggak semua orang itu bisa mendapatkan edukasi itu dari pendidikan formal. Di luar sana, kalau kamu mau belajar ilmu keuangan bisnis dari lembaga yang formal, itu tuh harganya mahal banget, which is di luar budget of mayoritas orang. Tapi aku nggak mau melihat pemilik bisnis UMKM lain gitu yang terjebak di misalnya nih partneran yang licik karena mungkin dia nggak gitu ngerti keuangan dan akhirnya dia udah terjebak di partneran yang merugikan dia gitu. Atau dia ngasal pasang harga jual karena dia nggak ngerti cara hitung harga modal dan juga harga jual dan akhirnya ternyata malahan rugi. And that's why aku bikin kelas keuangan bisnis ini gitu dengan harga yang nggak sampai 300.000 gitu, karena aku tahu banget rasanya untuk nggak bisa selesain kuliah, terus mau cari pekerjaan di perusahaan dengan bayaran yang oke itu susah banget. Habis itu sampai pilihan satu-satunya untuk kamu itu udah tinggal bisnis doang gitu. Dan aku mau orang lain yang mungkin situasinya sama seperti aku bisa mendapatkan ilmu ini juga. That's my intention. Aku nggak pernah menjanjikan kalau kamu belajar sama aku, kamu pasti sukses atau dijamin kaya raya. Nggak pernah ya guys. Aku targetkan pemilik UMKM yang mau belajar cara mengelola dan memahami keuangan bisnis. Bukan orang-orang yang mau menjadi konsultan keuangan profesional. Dan aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba akhir-akhir ini banyak banget netizen yang attack aku di DM gitu, bilang kalau aku tuh jadi contoh yang buruk bagi anak-anak muda sekarang dan bikin mereka tuh males kuliah, bikin mereka mau stop kuliah karena aku mempromosikan kesuksesan, ya thank you dibilang sukses, mempromosikan kesuksesan tanpa harus kuliah gitu, seolah-olah kayak kuliah tuh nggak penting. Disclaimer, aku nggak pernah bilang kalau kuliah itu nggak penting ya guys. Dan bahkan kalau misalnya nih ada orang yang tanya ke aku, Kel, kuliah itu penting nggak menurut kamu nih? Aku bakal jawab penting selama kamu masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kuliah itu, selama biayanya ada, orang tua kamu juga support, selesaikan aja itu kuliah, you have nothing to lose. Bahkan aku sendiri pun udah consider berkali-kali untuk balik lagi kuliah untuk selesaikan sarjana aku. Tapi aku kira tadinya gitu ya, ini adalah sesuatu yang aku akan lewati dan aku perjuangkan secara pribadi, secara personal gitu. Bukan sesuatu yang dijadi bahan bicaraan publik. Tapi ya di situ kayak the fact itu bener-bener sink in that kalau misalnya kamu adalah seorang content creator, kehidupan pribadi kamu udah bukan hanya milik kamu aja. Keputusan hidup kamu itu udah bisa menjadi bahan bicaraan orang gitu. Orang bisa minta klarifikasi saat kamu berbuat salah. Orang akan menagih penjelasan atas semua keputusan yang kamu buat. And here's the truth, alasannya kenapa aku belum bisa lanjutin kuliah aku itu bukan karena biayanya nggak cukup dan bukan juga karena aku sombong dan ngerasa kuliah itu nggak penting. The truth is, gak sesimpel itu. Tadinya awalnya aku niatnya itu aku mau ambil sertifikasi keuangan gitu. Karena kalau dengan posisi aku bisnis sambil ngonten, kayaknya kalau ambil kuliah full time gitu kayaknya agak susah gitu ya bagi waktu. Tapi untuk bisa ambil sertifikasi dan juga ikut ujian beberapa sertifikasi keuangan seperti kayak CFP atau QWP gitu-gitu ya, kamu syaratnya itu untuk ikut ujian, kamu harus punya sarjana. Nggak harus jurusan finance, tapi kamu harus lulus sarjana. Dan aku nggak punya sarjana, jadi kalau aku mau ambil sertifikasi itu dan ikut ujiannya, aku harus selesain dulu sarjana aku. Dan dulu aku tuh kuliahnya itu jurusan interior design, which is udah nggak relevan ya dengan karir aku dan juga bidang aku sekarang gitu. Dan aku rasa sayang aja untuk keluar segitu banyak duit untuk pursue sarjana di bidang yang udah bukan sesuai dengan jalur karir aku dan aku juga udah nggak tertarik di bidang itu. Dan juga dulu kampus aku, kalau aku mau selesain sarjana, itu aku harus ke Singapura guys. Nah, jadi aku rasa karena bisnis aku aja di Indonesia gitu ya, bakal agak susah kalau aku harus tiba-tiba ke luar negeri dan what will happen to my business gitu. Dan aku juga udah hitung-hitung nih, uang kuliah, tempat tinggal, belum lagi biaya hidup di luar negeri, itu aku hitung-hitung dan termasuk biaya-biaya tak terduga juga ya, itu easily bisa 1 miliar setahun, which is menurut aku nggak worth it ya. Jadi aku pikir,
ya udahlah kuliah di Indonesia aja gitu. Di Indonesia juga banyak kampus yang bagus-bagus kan gitu. Ya nggak apa-apa lah, paling aku harus ngulang aja full 4 tahun gitu untuk dapetin sarjana. Ya udahlah, it's okay. Tapi tetap aja nggak sesimpel itu guys. Kayak challenge-nya tuh ada lagi dan ini tuh bener-bener never ending. Kalau kamu mau apply sebagai mahasiswa di kampus di Indonesia, what is the first thing that you do? Kasih ijazah SMA kan? Aku itu dulu sekolahnya itu kurikulum internasional, jadi aku nggak pernah ikut UN, oke? Dan memang ada ujian lain sih, tapi ya kurikulum luar gitu. Dan soalnya dulu tuh ekspektasi keluarga aku tuh aku bakal kuliah di luar negeri, tapi ya ada hal tak terduga yang terjadi, which is akhirnya kekurangan biaya gitu dan akhirnya hancur semua rencananya. Dan sekarang aku mau kuliah di Indonesia pun kagak bisa karena aku nggak ada ijazah UN. Aku adanya ijazah dari international curriculum aku gitu, which is nggak diakui oleh mayoritas kampus-kampus di Indonesia. Dan aku udah tanya sana-sini, bahkan sampai konsultasi ke konsultan pendidikan, dan solusinya satu-satunya untuk aku adalah aku harus melakukan penyetaraan kurikulum dari internasional ke nasional. Kayak itu tuh prosesnya juga ribet ya, intinya kayak ada kayak aku harus ambil UN SMA ulang gitu, kayak di sekolah mana gitu, pokoknya ribet deh. Jadi singkatnya permasalahan aku tuh begini, aku mau ambil sertifikat kagak bisa karena nggak ada sarjana. Aku mau ambil sarjana kagak bisa karena aku nggak pernah UN. Dan karena aku nggak pernah UN, aku harus urus penyetaraan kurikulum dari internasional ke nasional. Jujur aku udah nggak inget ya pelajaran SMA itu kayak gimana, dan per sekarang video ini dibuat, aku beberapa hari lagi gitu akan ulang tahun ke-25 gitu ya, which is aku udah berapa tahun lulus SMA gitu. I already forgot apa itu fisika, kimia, sinkostan, don't remember. Kadang aku bingung ya, padahal aku niat belajar, tapi kenapa perjuangan aku untuk pursue pendidikan itu bener-bener sangat-sangat dipersulit banget oleh hal-hal yang di luar kendali aku. Kalau aku mau banding-bandingin sih bisa aja aku bilang, ih si itu kok enak banget ya, gak niat sekolah, tapi proses belajarnya tuh gampang, biayanya lancar, masuk kampus manapun bisa. Ya jadi ya intinya aku akan sangat appreciate banget kalau kamu nggak menuduh aku itu sombong atau mempromosikan kesuksesan tanpa harus kuliah, bilang kuliah itu nggak penting, karena please ini kuliah adalah salah satu hal yang harus aku perjuangin paling susah gitu ya di hidup aku ya. Kayak kadang aku rasa kayak lebih gampang ngurusin bisnis daripada ngurusin all this stuff gitu. Dan mungkin by the time aku kelar semuanya, kelar ngurusin penyetaraan kurikulum, kelarin daftar kuliah, kelarin S1, sampai ambil sertifikat, ya mungkin jujur aku nggak akan muda lagi gitu. Mungkin aku udah 30-an tahun gitu. And I have to accept that. Dan tadinya aku kira ini adalah sesuatu yang aku perjuangkan secara private gitu, kayak aku bisa bersedih dan bersusah payah secara pribadi gitu, gak ada yang lihat gitu. Tapi the hard truth is saat kamu menjadi seorang content creator kayak yang tadi aku bilang gitu, apalagi aku konten di Instagram, TikTok, dan YouTube gitu ya, kamu akan ditagih. Sebagai seorang content creator, kamu akan ditagih secara kredibilitas, kamu akan dituntut lebih dan lebih oleh orang lain karena mereka expect kamu sebagai untuk menjadi contoh yang baik. Kehidupan pribadi aku udah bukan milik aku pribadi doang. So ya, itu aku udah spill secara belak-belakan jawaban dari pertanyaan yang dulunya itu aku nggak bisa jawab karena itu terlalu berat untuk aku jawab. Mungkin video ini agak beda dan juga agak terlalu emotional mungkin for some of you, but I hope you can see that dari sini aku aja nggak selalu 100% happy dan hidupku tuh nggak 100% mulus. Aku juga alami banyak tantangan tuh yang aneh-aneh, dan tenang aja karena next week aku pasti akan balik lagi dan sharing tips-tips bisnis lainnya. In the meantime, sambil kamu nunggu video minggu depan gitu, aku udah pernah share loh kumpulan tips-tips bisnis terbaik aku di video aku yang ini. Thanks for watching ya, dan sampai jumpa lagi di video yang ini. Bye-bye!